Oh, saya dapat jahat, saudara ya. Lebih anjing bangsat ini. Itu tadi lagi ibadah di tengah-tengah langsung digerubrak begitu, saudara. Anjing bangsat sialan ini. Ya kan, nggak diapa-apain sampai sekarang belum tersangka. Padahal ada di Indonesia, belum ditangkap juga. Saya baru sekali ngomong Muhammad Cap, besoknya langsung di DPO. Nah itu yang bilang saya kutu di seberang samudera polisi. Jokowi, Wapres, saya ini kutu di seberang samudera. Menteri Agama yang tambun gembul, buncit kamu mak. Sampai sekarang itu orang belum ditangkap. Bupati Maja kamu biarkan Cilegon aja, hasilnya apa? Menteri Agama kamu bullshit kamu. Siapa yang bikin fobia? Ya kamu sendiri, orang-orang Islam. Selama kamu masih kelakuannya masih bangsat begitu, masih laknat begitu, ya akan fobia dan sebentar lagi hancur, saudara. Islam itu sebentar lagi habis. Islam itu sebentar lagi habis. Eropa ini sudah ditinggal. Itu orang-orang Arab yang beranak pinak macam tikus got. Makanya kelihatannya banyak. Maka kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, saudara. Alias apa? Kita harus melawan. Lukas 18, kita harus melawan. Bukan melawan dengan pertumpahan darah. Lawan dengan hukum sekuat tenaga. Ya, gimana caranya pokoknya. Nah, kali ini Galarua tidak boleh meleset ya. Tidak mundur kali ini ya. Kita lawan sampai orang ini dipenjarakan. Kita lawan, bukan. Nah, kita sekarang masuk sesi kedua ya. Sorry tadi ada nge-lag ya. Saya memang harus ganti laptop. Akhirnya nyerah juga ya. Ya nanti kita mudah-mudahan ini sudah jarang ini ya, internetnya sudah jarang mati ya, karena saya sudah rubah sistemnya ya. Saya ikutin sarannya teman-teman, saya langsung tarik kabel saja langsung ya dari bawah. Lumayan ya, tarik kabel langsung. Ternyata memang ini ya, wifi-nya yang kurang bagus. Jadi kita tarik kabel sekarang udah jarang nge-lag. Dan laptopnya sekarang yang bermasalah ya. Jadi kita sudah tahu penyakitnya di mana. Ya, tapi yang paling bagus sekarang kita jarang ini ya, sudah mulai jarang mati-mati lagi ya, jarang sekali, hampir saya amati 1 bulan ini ya, hampir nggak pernah mati ya, ya sekali-kali nge-lag, tapi pertamanya saja dulu ya, pertamanya saja, mungkin karena masih penyesuaian juga bisa, tapi sekarang sudah jarang nge-lag, kecuali kalau lagi awal memang agak sulit, masuknya sulit ya, ketika awal karena memang masalah dengan laptopnya. Ya, kita masuk sesi kedua, agama laknat harus dilarang di Indonesia, saudara ya. Saudara, ini menjelang 2024 kembali ya marak ya pelarangan mulai dari Desember kemarin ya, pelarangan ibadah Natal dari Desember, Januari, makin lama makin edan, saudara ya. Kayaknya saya perlu bakar-bakar kayaknya, saudara ya. Kalau terpaksa nanti saya bakar-bakar, serius saudara ya. Serius, saya nggak main-main ya. Saya mah nggak takut, saudara ya. Saya sudah saya wakafkan nyawa saya, saudara ya. Sudah saya wakafkan, saudara. Kalau perlu kita bakar-bakar ya, bener ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan ada Cina yang satu ini, saudara. Cina yang satu, saya juga Cina, saudara ya. Kita dengarkan Cina yang satu ini, saudara. Cina, sini dong. Mana Cina yang satu ini? Karena dia juga ngaku Cina ya. Camkan Jokowi, ku berjihad demi undang-undangmu, demi hukummu. Aku Cina, Linda Agustin. Aku berjihad demi undang-undangmu, demi hukummu. Aku pengikut Nabi Isa. Aku Cina. Aku berjihad melawanmu. Tanyakan kenapa kau
Demi Allah, saudara ya. Dia pengikut Nabi Isa, saudara ya. Jadi bukan, kalau dia pengikut Nabi Isa, maka bukan pengikut Yesus Kristus, saudara ya. Karena Yesus bukan Nabi, saudara ya. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Kalau dia pengikut Nabi Isa, maka bukan Yesus yang saya sembah. Ya makanya tadi bilang demi Allah ya saudara ya. Kalau saya sih nggak boleh demi Allah ya saudara ya. Demi Allah. Ya maklum saudara ya, ayahnya baru meninggal ya. Dia tidak bisa menerima keadaan ayahnya baru meninggal. Kalau saya waktu ibu saya baru meninggal, maka kita santai-santai saja saudara ya. Nggak sampai stres begitu kayaknya ya. Ini karena ayahnya baru meninggal jadi rada stres begitu ya. Aduh, pengikut Nabi Isa, bingung juga pengikut Nabi Isa. Ada pengikut Nabi Isa itu tadi ya, pengikut Nabi Isa, pengikut Allah, Nabi Isa dari Arabia, saudara ya. Nah, itu tadi ya, namanya siapa? Linda siapa tadi ya? Lupa tadi ya. Saya Cina, saya pengikut Nabi Isa, gitu ya. Luar biasa saudara ya. Waduh, Galarua harusnya ada perempuan macam begitu satu tuh. Buat rame-rame. Nanti Mas Santi Amar bisa mati berdiri itu. Ada. Aduh, ngeri ya saudara ya. Kenapa dia marah-marah ya? Mungkin gak ada bapaknya di penjara dulu ya. Tapi kan dulu bapaknya di penjara gara-gara nantangin ya kan. Tantangin dimasuk ke penjara mewek ya. Ingat nggak waktu bapaknya di penjara? Ya. Saya ingat waktu bapaknya mewek nangis di penjara saudara ya. Lius Sungkarisma menangis ya dulu ya. Sempat melawan, sempat nangis ya. Mana ya? Apa ya yang dia nangis ya, sempat ini ya. Sempat nangis ya. Nantang-nantang terus ditangkap nangis ya. Itu juga ya sama Ustadz Maher juga sama ya. Maher itu yang mati di penjara itu ya. Melawan waktu ditangkap ya. Ya, ini gara-gara bapaknya ditangkap, jadi dia marah-marah ya. Lius dijerat dengan pasal 14 atau 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 Peraturan Hukum Pidana dan pasal 107 KUHP junto pasal 110 KUHP junto pasal 87 ya. Dia yang nyuruh saya ditangkap, malah dia yang ditangkap saudara ya, Lius. Lius minta Joseph Paulus yang ditangkap. Ya. Mana nih? Oh, sekarang nyari susah ya, aktivis Tionghoa. Aktivis Tionghoa. Nah, ini ya. Tokoh Tionghoa MKC beres. Lanjutkan tangkap Joseph Paul Zhang. Apresiasi tinggi disampaikan kepada aparat kepolisian, khususnya Barreskrim Polri berhasil menangkap orang yang diduga telah melakukan penistaan terhadap agama MKC. Apresiasi turut datang dari tokoh Tionghoa yang aktivis Forum Rakyat Lius Sungkarisma. Saya sampaikan rasa hormat, apresiasi sebesar-besarnya pada Barreskrim Polri. Ya, setelah MKC beres, Lius berharap Barreskrim Polri segera menangkap Paulus Zhang yang juga telah membuat gaduh dan menistakan agama Islam. Ya, Polri harus mengangkat semua penista agama itu biar timbul efek jera dan orang tidak lagi semena-mena menistakan agama orang lain, apapun alasannya. Tanggal
25 Agustus 2021. Ini polisi tangkapnya kapan ini dia? Ada aja ya. Oh, 2019 ya ditangkap ya. Mungkin dia jengkel ya. Kenapa sih Paul nggak ditangkap-tangkap ya? Udah masuk penjara ya. Aduh, Lius, Lius. Akhirnya mati juga tapi saudara ya. Udah mati juga. Ya. Lagi ya saudara ya. Kasih setel lagi ya. Kasih video-video yang bagus-bagus ya. Memberikan kebebasan beragama dan beribadah. Nampaknya Nabi ke-26 perlu turun tangan bakar kitab horor, saudara ya. Yang setuju tolong bilang bakar kitab horor gitu ya. Ya, yang setuju katakan di YouTube bakar kitab horor. Wah, nanti kalau saya lihat nanti saya bakar bener kitab horornya ya. Bakar kitab horor gitu ya. Mana nih suaranya nih? Bakar kitab horor. Mana nih? Waduh, ini pada gak berani nih. Lu kok bakar kitab horor? Bakar kitab horor gitu ya. Wow, iya dong, ini Royal Club ini ya. Pelumas, Grace, Asti, Lin, Abraham, bakar kitab horor. Mana tulis dong? Job, Free Thinker, Spidey, John Hanta, Sairul, bakar kitab horor. Bilang dong ya. Aduh, karena sumbernya dari kitab horor itu, saudara ya. Sumbernya dari kitab horor itu, saudara. Ini namanya Nabi ke-26 kudu turun tangan nih. Ya, kemarin selama puluhan tahun kita ditindas, begitu Nabi ke-26 teriak langsung suhut ya kan. Walaupun GKI Yasmin penyelesaiannya tidak memuaskan, tapi tetap ada pemindahan tempat kan, tetap akhirnya diizinkan ya ibadah ya GKI Yasmin. Sama Bima Arya pun kejang-kejang, dia khotbah pidato pakai bahasa Inggris segala ya. Itu maksudnya ditujukan ke saya, saudara, karena saya ada di luar negeri kan. Nah, maksudnya Bima Arya itu tujukan buat saya. Ngomong ada toleransi di Bogor, taimu itu toleransi. Memang kenyataannya begitu, saudara ya. Serem ya, saudara. Anda mau tapi sekalian orang-orang Kristen di gereja pada takut-takut sih. Orang Kristen di gerejanya takut sih, nggak berani ngelawan. Iya kan? Oh, penuh kasih, itu bukan kasih, kamu takut, bukan penuh kasih. Ya, orang penuh cinta itu beda, saudara ya. Makanya Indonesia terus orang Kristennya dianiaya terus. Iya kan? Satu, tidak pendetanya mata duitan. Mengapa orang Kristen di Indonesia dianiaya terus? Ya, nggak berhenti-berhenti puluhan tahun. Ya, karena pendetanya mata duitan, ya, nggak ngurusin jemaatnya yang miskin. Kedua, ya, karena pendetanya memframing jemaatnya supaya jemaatnya ketakutan, sehingga jemaatnya udahlah sama pendeta saja bayar duit, lalu pendetanya bayar jizah sama orang Islam, ya kan? Ketiga, ya, karena orang Kristennya memang dasar orang Kristennya tidak punya kasih. Mereka tidak diajar yang benar sama pendetanya. Apakah kasih itu? Kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan, saudara. Alias apa? Kita harus melawan. Lukas 18, kita harus melawan. Bukan melawan dengan pertumpahan darah. Lawan dengan hukum sekuat tenaga. Ya, gimana caranya pokoknya. Nah, kali ini Galarua tidak boleh meleset ya. Tidak mundur kali ini ya. Kita lawan sampai orang ini dipenjarakan. Lawan, bukan, saya tidak setuju dengan gedung gereja, saya bukan penganut gedung gereja, saudara ya. Saya adalah seorang hamba Tuhan, gembala yang bukan penganut gedung gereja. Dari tahun 2015 saya pelayanan pun, kami pemuritan di rumah-rumah. Ya, kita ada ratusan muridnya ya, saudara ya. Kita di rumah-rumah, saudara. Ya, sampai hari ini pun kami pemuritan di rumah-rumah. Ya, kita pemuritan. Kita adalah metodenya metode pemuritan, saudara ya. Ya, jangan lupa nyawer dong. Biar ini makin sawerannya makin gila. Nanti ininya wahyunya makin gila nanti. Bakar kitab horor, ya, kalau kartun horor ya. Bakar. Aduh, itu harus ditangkap ya RT-nya, saudara. Dan yang Bupati Maja,
Harus tangkap, saudara. Itu harus dilaporkan semua. Bupati Maja, yang di Cilengsi juga ya, yang pelarangan ibadah GPDI Cilengsi juga, ya, Cilengsi, terus yang di Bupati Maja, yang di Batam, itu sebetulnya bukan delik aduan, saudara. Itu adalah delik hukum. Ya, makanya itu anehnya di Indonesia begitu, saudara ya. Anehnya di Indonesia itu begitu. Pendetanya kayak Gilbert semua, kembu, saudara ya. Takut. Ya kan? Lawan, saudara, dengan hukum. Secara hukum lawan. Lawan secara hukum. Jangan Anda menyerah. Masalahnya memang ya Anda danai dong Galarua sekuat tenaga, supaya Galarua bisa melakukan tugasnya dengan sekuat tenaga, saudara ya. Yuk Galarua kali ini harus ini ya, harus maju tak gentar ini sampai tembus ini pokoknya, at any cost ya, at any cost ini kudu digebrak ini ya. Kristen fobia. Islam fobia. Mengapa bisa ada Kristen fobia, saudara? Karena kalau ada Kristen bertumbuh, Islam mati. Kalau Kristen berkembang, Islam mati, saudara, otomatis, ya, karena orang jadi pinter, ya. Maka pemerintah tidak bisa memanipulasi umat dengan agama. Karena di dalam agama Kristen, ya, Anda bisa mengkritik pendeta, Anda bisa mengkritik Tuhan, Anda bisa marah sama Tuhan tanpa dirajam pakai batu, saudara ya. Anda boleh mengkritik pemerintah. Dalam Islam, kalau ulama bilang Allahu Akbar, Anda kudu nurut, saudara. Dalam Kristen enggak, saudara. Kecuali gereja karismatik yang ngajari Anda nggak benar. Jangan sentuh bijinya hamba Tuhan. Nah, itu ya. Ajaran gereja karismatik kan begitu kan, jangan sentuh bijinya hamba Tuhan kan. Tetapi kalau gereja-gereja lain nggak diajarin, Anda boleh mengkritik gereja, pendeta dipindah aja boleh kok. Anda nggak suka pendeta jemaat, ya pindahin aja ke tempat lain pendetanya. Jadi jemaatnya milih lagi, cari pendeta lain. Cuma di gereja karismatik saja, karena gereja karismatik itu, gereja itu seperti bisnis, kayak buka toko, kayak buka perusahaan, ya kan? Kamu buka nih, ada misalnya pilih Pantova nih, ini lagi buka di mana? Ditarget, saudara. Kalau nggak capai target, ditutup, saudara, ganti orang. Ditarget ya, target jemaat dan target uang. Ada targetnya, saudara ya, ditarget. Jadi kayak bisnis, ya apalagi Gilbert, nggak saya tanya lagi dah. Tetapi kalau gereja lain enggak begitu, enggak target-targetan begitu. Apalagi gereja Katolik, ya benar-benar diakonia, malah lebih banyak keluar duitnya daripada dapat duitnya, ya kan? Kalau di jemaat yang miskin, malah gereja Katolik dia kasih diakonia, semua jemaatnya tiap minggu dikasih sembako, dirawat, disekolahin gratis, semua, saudara ya, supaya sejahtera, diajarin apa, ya kan? Intinya kalau Kristen bertumbuh, Islam nggak bisa berkembang, sehingga pemerintah tidak bisa lagi memanipulasi umat dengan agama, ya kan? Jadi sebenarnya, saudara, kita langsung tahu siapakah di balik ini, saudara. Maka para ulama Islam lapar, ya kan? Karena lapar, dia akan memberontak, jihad, ya. Di samping itu pemerintah juga kolaps, ya kan? Pemerintah yang korup ini kolaps, pemerintah yang korup kolaps, saudara. Jangan-jangan tadi anaknya Lius tadi itu teriak-teriak, maksudnya suruh nangkepin orang-orang tadi yang nutupin gereja kali tadi, saudara ya. Apa ya suruh nangkepin
Orang kayak Ahok, orang yang jujur ditangkepin gitu ya. Karena bapaknya kan mafia tanah, saudara ya. Itulah Kristenfobia, saudara ya. Orang Kristen berkembang, maka Islam mati. Pemerintah tidak bisa memanipulasi umat lagi dengan agama, sehingga ulama Islamnya akan berjihad. Nah, maka pemerintah yang korup itu jadi kolaps, saudara. Makanya sebenarnya Kristenfobia ini dipelihara oleh pemerintah. Salah satunya yang Bupati Maja itu, ya kan, si Lonte itu kan, si Bupati Maja itu salah satunya yang membuat Kristenfobia. Lihat ada perda FKUB, itulah Kristenfobia, saudara. Apakah kerugian kalau apa kerugiannya kalau ada gereja di situ? Kan kita udah pernah bahas, ruginya di mana ada gereja di situ? Nggak ada kerugian apa-apa, saudara. Secara ekonomi nggak akan rugi bagi masyarakat, ya, karena ada lahan parkir, orang-orang juga bisa memungut uang parkirnya, ya kan. Bahkan tempat di mana ada gereja, begitu ada gereja, maka tempat itu tanahnya jadi mahal, ya kan. Nah ini nanti dulu ya, keuntungan nanti dulu. Kita lihat tuh kerugiannya. Kerugiannya apa, saudara? Nggak ada, saudara, ya kalau dipikir ya. Kristenfobia ini karena ini. Tapi kalau Islamfobia, saudara, mengapa bisa ada Islamfobia, saudara? Mengapa ada Islamfobia? Karena ada tadi itu ya, dikit-dikit ada pelarangan, penghentian ibadah, bawa massa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kirap-kirap orang-orang, saudara. Makanya terjadilah Islamfobia. Anda mau terima mau enggak, ada fobia terhadap Islam, karena orang-orang ini selalu datang bawa massa menghentikan melarang ibadah, apapun alasannya. Ya, oh sebelum ada izinnya, sudah ada izinnya pun dihentikan, saudara. Sudah ada izinnya saja dihentikan. Contohnya waktu Natalan, gerejanya Stephen Tong di Cirebon sama di Bandung, sudah ada izinnya saja dihentikan, orang masuk, saudara, menghentikan ibadah Natal itu. Padahal itu di gedung pertemuan dan itu tidak setiap minggu, setahun sekali. Dan itu gedung pertemuan yang diizinkan, sudah ada izinnya dari polisi. Ya boleh dong, orang Islam aja setahun sekali boleh ibadah di tengah jalan kok. Ya kan, apakah jalan raya itu adalah tempat ibadah? Kan bukan kan? Sebenarnya sama saja. Orang nganten, orang bikin apa. Nah ini khusus ibadah nggak boleh. Stephen Tong sudah 2 kali, saudara, dilarang. Ya, bawa massa mereka. 2, ya, ada bom di gereja. Allahu Akbar. Bom di gereja selalu Allahu Akbar, saudara. Makanya Kristenfobia. Anda jangan bilang tidak boleh fobia dong, memang ada fobia kok. Ya kan? Ya kan? Ini ada yang bilang, kenapa sejak percaya Yesus uang saya tambah banyak, padahal sudah saya sebar-sebarkan buat nolong orang Muslim yang miskin. Ada aja. Enggak, ini out of the topic ya. 3, selalu ada bakar gereja, saudara. Bom gereja, bakar gereja, selalu ada orang yang mati akhirnya. Gimana nggak fobia sama Islam? Tiba-tiba meledakkan diri, Allahu Akbar, saudara. Nggak ada Allah meledakkan diri di dalam nama Yesus, jeder. Nggak ada, saudara. Pasti Allahu Akbar, jeder. Pasti begitu, saudara. Makanya fobia di mana-mana orang sama Islam, di Eropa, di Amerika. PBB mau menghaluskan fobia nggak bisa, itu karena orang Islam sendiri yang bikin. Semua teror itu atas nama Islam, nggak ada orang teror atas nama Bunda Maria, nggak akan ketemu atas teror atas nama Bunda Maria, ya kan? Selalu apa, saudara? Orang-orang Islam ini saling bunuh, mereka sendiri saling bunuh. Gimana nggak fobia saling bunuh yang korban orang lain? Dibakar Ahmadiyah, dibakar Syiah, dibakar. Gimana nggak fobia kita sama Islam? Senggol bacok, saudara.
Ya, coba di Eropa, di Belanda contohnya, orang mau bicara tentang Islam, begitu kita mau bahas Islam, dia nggak mau. Ini salah ngomong, karena mereka sumbu pendek. Loh, Anda mau menghilangkan Islamofobia? Bagi orang Belanda, bagi orang Jerman, orang Islam itu sumbu pendek, saudara. Serius, saudara ya. Anda cari semua orang Islam dimanapun di Belanda, orang-orang Eropa yang ada di Belanda, orang asli bule ya, sama orang Jerman. Islam itu begitu Islam, mereka mikirnya apa? Sumbu pendek. Ya, untung nggak kita sebut kaki pendek, saudara ya, babi. Anda cerita orang manapun di seluruh Eropa, hanya Islam. Mau orang ateis, mau orang apapun, saudara. Yang orang Eropa ya bule ya. Maka pilih jawabnya apa? Sumbu pendek. Sumbu pendek, saudara. Lalu siapa yang membuat fobia itu? Mereka sendiri, orang Islam sendiri. Kita kena imbasnya. Ya, itu orang cari Hebdo di Brondong, ada orang kasih karikatur di Brondong. Coba kamu maki-maki Yesus di Prancis. Orang tenang-tenang saja, saudara. Orang bikin humor tentang Yesus, tenang-tenang saja. Bikin kartun tentang Yesus, tenang-tenang aja. Begitu gambar tentang kartun Muhammad, ya Anda bisa dibunuh, saudara. Iya kan? Siapa yang bikin fobia? Ya kamu sendiri, orang-orang Islam. Selama kamu masih kelakuannya masih bangsat begitu, masih laknat begitu, ya akan fobia dan sebentar lagi hancur, saudara. Islam itu sebentar lagi habis. Islam itu sebentar lagi habis. Eropa ini sudah ditinggal. Itu orang-orang Arab yang beranak pinak macam tikus got. Makanya kelihatannya banyak. Tapi orang-orang Eropa sini udah enak, saudara. Wah, sudah ada perlawanan di mana-mana. Ini sebentar lagi benar-benar terjadi peperangan ngusir Islam, saudara. Ya, benar-benar bisa terjadi pengusiran. Kalau orang Islam itu tidak tahu diri. Indonesia akan dikucilkan, saudara. Jangan main-main ya. Indonesia akan dikucilkan dari dunia, saudara. Lihat negara-negara barat udah pada nggak mau invest lagi di Indonesia. Bangsat. Takut mereka tuh dikit-dikit bakar-bakar, dikit-dikit kerusuhan, Allahu Akbar. Fobia. Apalagi Indonesia mau menganut khilafah, saudara. Makanya Tesla nggak jadi. Lihat negara-negara barat, Luhut sampai bingung jawabnya. Ya kan? Jangan atur-atur kami. Iya, bukan. Kami mau fobia. Sebenarnya mereka mau ngomong, kami fobia sama negaramu. Karena banyak orang Islam yang bangsat-bangsat itu, saudara ya. Masalahnya itu yang moderat juga nggak bisa apa-apa. Menteri Agama bisa apa coba? Kayak Jokowi tadi bisa apa coba? Coba Jokowi bisa apa? Saya tanya sama Anda. Katanya Presiden. Menteri Agama bisa apa coba? GKI Yasmin putusannya apa? Cilegon sampai sekarang putusannya apa itu Menteri Agama? Bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Kalah pokoknya. Nggak bisa, udah pokoknya nggak bisa. Karena memang orang-orang Islam ini tidak mau menegakkan konstitusi dengan benar. Ya, dia tidak mau. Makanya, ya itulah Islam. Jadi mau ngelarang fobia gimana? Memang kalian nyebabkan kok. Jokowi katanya Islam. Katanya, oh ini Islam yang baik Jokowi. Iya, tetapi dia mengizinkan terjadinya Bupati Maja. Bupati Maja itu sanksinya apa? Sampai sekarang nggak ada sanksinya. Iya kan? Penanganan kemarin penghentian ibadah di Lampung udah seminggu ini. Nggak ada apa-apa. Coba kamu menghina agama Islam. Saya bilang Muhammad bangsat, anjing, laknat, lonte. Saya ada di Indonesia, besok sudah dijemput, saudara. Saya ngatain Muhammad lonte, Muhammad bangsat, bajingan. Besok saya dijemput, saudara. Nggak pakai seminggu, besok sudah dijemput. Nah ini orang tengah lagi ibadah, diganggu. Kayak itu lagi ibadah itu loh. Itu kurang ajar, bangsat, saudara. Didiamin. Bupati Maja yang di Cirebon ya, Stephen Tong lagi Natalan disuruh berhenti. Wah, Allahu Akbar. Kurang ajar, saudara, lagi ibadah begitu. Coba kalau di ajaran Kristen dia jadi ngelawan, kayak seperti ajaran Islam disuruh ngelawan. Apa Indonesia nggak pertumpahan darah, saudara? Ya kan? Nggak tahu diri ini orang-orang Islam ini ya. Karena di Kristen kita nggak diajari menumpahkan darah. Tapi kemudian pendeta-pendetanya juga bangsat, saudara. Nggak berani ngelawan. Makanya ya kita sih, ini kan bukan delik aduan, ini kan delik hukum. Ya, Galarua kita mau gebrak, saudara ya. Kita nggak main-main.
Balik lagi, coba saya katakan kemarin ya, saya ngomong puasa lalim Islam Muhammad Nabi Cabul, langsung di DPO saya, cuman sehari saudara, cuma 1 hari di DPO, kan bangsat ini kan, polisinya bangsat kan, coba orang tadi, sampai sekarang belum tersangka saudara, anjing, oh saya dapat jahat saudara ya, lebih anjing bangsat ini, itu tadi lagi ibadah di tengah-tengah langsung digerubrak begitu saudara, anjing bangsat sialan ini, ya kan, nggak diapa-apain, sampai sekarang belum tersangka, padahal ada di Indonesia, belum ditangkap juga. Saya baru sekali ngomong Muhammad, besoknya langsung di DPO. Nah itu yang bilang, saya kutu di seberang samudera polisi, Jokowi, Wapres, saya ini kutu di seberang samudera, Menteri Agama yang tambun gembul, buncit kamu mak. Sampai sekarang itu orang belum ditangkap. Bupati Maja kamu biarkan Cilegon aja, hasilnya apa? Menteri Agama kamu bullshit, kamu menteri nggak ada. Apa saya perlu bakar-bakar? Pertanyaan begitu. Oh tapi kalau terpaksa saya kan bakar-bakar beneran ya. Emang gua pikirin. Pokoknya yang di Indonesia emang gua pikirin. Kamu aja nggak kasih makan saya kok. Kan begitu kan? Kamu aja nggak kasih makan saya kok. Apa gereja-gereja kasih makan saya di sini? Malah kan kalian menyebarkan fatwa saya nggak boleh khotbah di gereja kalian yang ada di sini kan? Malah dihasut kan? Emang saya kepengin khotbah di gereja Indonesia? Enggak, saudara. Enggak, biasa aja. Iya kan? Saya punya pelayanan sendiri. Oh, kalau perlu saya bakar-bakar, saudara. Oh, saya bilang ini 2023 akan menjadi the last effort Nabi ke-26, saudara. Karena 2024 apapun hasilnya saya stop. 2023 ini saya akan gila-gilaan, saudara ya. Makanya viralkan saudara ya, viralkan. Karena orang Islam sudah takut sama saya. Orang Islam itu sudah takut kencing-kencing sama saya. Enggak wapresnya, ya, enggak menteri agamanya, ya, enggak yang krocok-krocok klinik-kliniknya udah pada takut sama saya saudara ya. Makin mencaci makin sumpah serapah ke saya, makin viral mereka. Mereka bingung mau diapain, ditanggap nggak bisa, dibunuh nggak bisa, disantet nggak mempan, ya kan? Mau diapain bingung saudara. Lucu kan? Saya cuma ngatain Muhammad dalam sehari langsung di DPO. Lah ini orang sudah bener-bener, orang lagi ibadah diganggu saudara. Kan bangsat ini orang ini kan. Nggak diapa-apain. Coba Anda bayangin. Kan bangsat. Bisa apa dia? Jangan-jangan kamu di belakangnya. Jangan-jangan kamu yang mendanai ini tadi. Ya kan? Ini ulahnya kamu ini, jangan-jangan memang tujuannya untuk memperbodoh rakyat Indonesia. Iya kan? Wah, iya kan? Menteri, emang kerjaanmu apa? Sumbernya dari mana? Ya kan dari Islam. Makanya jangan heran kalau kita fobia. Kalau di Eropa itu fobia, jangan bilang nggak ada. Oh, jangan, kita kan anti gerakan Islam kita akan membuat anti Islamofobia. Di dalam hati orang-orang ini fobia. Coba kamu tanya satu kata Islam, sumbu pendek. Langsung jam Islam, langsung ke kepala mereka sumbu pendek. Nggak ada Islam damai. Oh, taimu itu damai, gundul peang saudara. Ya, Islam damai. Oh, nggak ada orang Eropa bilang Islam damai. Taruhan ketokan leher saya saudara. Nggak akan ada orang Eropa bilang Islam peace. Nggak ada saudara. Anda bilang Islam sumbu pendek, langsung saudara. Iya kan? Anda begitu dengar kata Islam, bom. Ya sumbu pendek ngebom, buer. Selalu Anda cerita Islam, satu kata, bom. Iya kan? Sumbu pendek. Ya gimana kita mau nggak Islamofobia? Itu terjadi. Kalian sendiri yang bikin. Kita kan nggak bisa, itu perasaan. Anda tiap hari ditabokin sama orang tuamu coba. Bapakmu tiap hari memperkosa, ditabokin. Anda begitu ketemu bapakmu, jangan takut, aku ini ada ayahmu, kamu jangan takut. Nggak bisa saudara. Ada ayah memperkosa anaknya tiap hari, digilir sama kakaknya. Lalu anak perempuan ini suruh jangan takut sama bapaknya. Nggak bisa saudara. Nggak bisa tiap hari ditabokin, diperkosa, digebukin saudara. Gimana nggak takut? Anda punya anjing, ya. Tiap kali anjingnya ini digebuk pakai balok, kai, gitu kan. Gebuk lagi, kai. Terus doki sini jangan takut. Nggak bisa saudara, takut ya, dia pasti datang pelan-pelan sambil merunduk, ekornya pasti akan digelung sambil mincit-mincit kencingnya saudara.
Pasti saudara. Dibilang oh, jangan fobia sama majikan, nggak bisa. Jadi fobia karena ada tingkah lakumu orang-orang Islam yang membuat kami takut sama kalian. Bedanya yang di Indonesia nggak ngelawan, saya yang ngelawan, saudara. Selama ini kita nggak ada yang lawan di Indonesia, baru saya yang lawan terang-terangan. Saya Fudin kan baru ikut-ikutan baru kemarin ngelawan ya. Yang terang-terangan kan saya, saudara. Saya Fudin aja sampai sekarang lawannya cuma jadi banyolan. Aduh. Akhirnya cuma jadi banyolan doang dia si Saifuddin. Coba nurut omongan saya. Powerful, ya kan? Kayak saya ini powerful. Yes. Iya kan? Nangkap ya saudara ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.